Tapi di sini saya mempunyai satu hal lagi untuk untuk mengetahui, tapi saya nggak ke heavy heavy work tadi, tapi lebih ke arah ini, eee, bagaimana membantu mereka mendeteksi tubuhnya, ya. Jadi, kita ini kalau ini be positif ini, kita mendeteksi emosi yang gampang aja, kita ambil 3 dia ngomong. Bagaimana kalau dia merasa so excited, excited itu sangat-sangat, ada emosinya yang sangat, kuat, lebih kuat dari happy ya. Senengnya tuh lebih lebih kuat dari happy. Oh, kalau excited itu seperti apa, kalau happy seperti apa, dan kalau rileks, calm, itu seperti apa. Oh, gitu ya. Mungkin kalau rileks, calm bisa kenalkan kalau dia mau tidur, dia sudah, kayaknya rada-rada di tempat tidur dan dia, apa, pada waktu kalau kita nggak rileks, nggak calm, kita nggak akan bisa tidur, ya. Jadi pada waktu itu, "Oh, kamu rileks ya." Jadi kita identify, membantu mereka mengidentifikasi tubuhnya, kalau rileks itu seperti apa. Nah, kalau nanti excited, nah seperti apa. Nah gini, excited itu gimana? Ya, mungkin kalau kita memenangkan suatu game di kelas, "Wah, aku bisa mengalahkan teman-temanku yang lain." Wah, itu excited itu. Nah, terus kalau happy itu, mungkin kalau umpamanya, oh saya dipuji sama guru-guru saya, "Kamu hari ini saya seneng kamu, eee, membantu ibu untuk, mungkin membagikan apa." Nah itu happy, dia dipuji itu happy. Terus I'm relax, mungkin, dia kalau ada itu loh kursi yang biasanya kita beanbag chair itu loh. Ya kalau dia duduk di sana, terus kan tubuhnya tuh rileks masuk ke dalam beanbag itu, terus habis itu dia ambil baca-baca, lihat-lihat buku, wah itu sesuatu yang rileks buat dia. Nah, jadi kita sekarang, eee, di sini membantu dia untuk mengidentifikasi emosi 3 saja. Nah, setelah itu, kita connect ya. Emosi itu dengan experience yang tadi saya ngomong itu. Kalau saya melakukan ini, emosi saya excited. Saya happy kalau saya ini, kalau saya rileks saya apa. Nah itu yang ini connect. Kita mengkonekkan emosi itu dengan suatu aktivitas. Biasanya aktivitas ini aku akan mendapatkan emosi itu. Terus yang terakhir, nah kita membantu mereka mengidentifikasi sensasi tubuhnya. Nah, kalau umpamanya dia emosinya, eee, seperti ini, apa namanya, jantung saya itu berdetak demikian cepat, lebih cepat kalau saya merasa excited. Nah, kayak saya merasakan happy, mungkin badan saya merasa hangat hangat. Mhm. Terus saya, kalau rileks, otot-otot saya tuh merasa loose, loose itu enteng gitu loh, nggak tegang gitu. Nah itu bisa diajarkan ke mereka untuk mereka bring awareness, kalau kamu punya emosi ini, tubuhmu ap ap eee, emosi ini biasanya terjadi dengan situasi apa. Yang ketiga, emosi ini biasanya, kalau terjadi kamu akan merasakan sensasi apa yang ada di tubuhmu, ya. Kira-kira, eee tahu ya untuk yang ini, be positive and focus on the positive, Yang kedua body check. Nah, body check itu kita, eee, membahasakan yang kita rasakan dalam bentuk visual. Nah, terus, eee,
seperti gini, kita buat gambar ini. Nah, body check ini mungkin bisa dibuat sebesar gambar anak, ya gambar di karton gitu ya. Terus ditulis namanya, mungkin ini Budi. Oke, ini kepalanya, ini apa. Nah, dengan body check ini kita bisa melakukan bermacam-macam kegiatan. Nah, untuk membangkitkan awareness terhadap tubuhnya. Jadi contohnya gini, bisa full size body check chart itu, terus, eee, buat gambar itu, terus kita, menunjuk ke body part, umpamanya kita nunjuk di tangan, di gambar ini kita tunjuk ke tangan dan kita minta anak itu menggoyangkan tangannya. Jadi gini, kalau saya tunjuk tangan, dia akan menggoyangkan tangannya. Nah, kalau saya tunjuk kepala, dia akan menggoyangkan kepalanya. Nah, kalau kaki, dia akan menggoyangkan kakinya, gitu ya. Itu membuat anak-anak ini, bring awareness terhadap apa yang antara gambar ini dan tubuhnya, ya. Terus habis itu bisa juga kalau kita ini loh, nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki ya. Nah, tapi dengan dia menunjuk kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Jadi anak itu juga bisa menunjuk ke tubuhnya sendiri, bisa juga ditunjukkan di chart ini. Ya, yang selanjutnya, jadi kita bisa juga, kita mengobservasi anak itu. Mungkin dia diem gitu ya, diem dia ada yang, ke apa, fingers-nya goyang-goyang, apa, jari-jarinya tapping. Tapping itu apa ya, tap itu ditepuk-tepukkan gitu ya. Mungkin ditepukkan di meja gitu ya. Jadi kita lihat, oke, lihat, eee, kamu finger tapping ini kalau di sini di mana? Nah, oh yang ini. Jadi tadi dari gambar ke orangnya, sekarang dari orangnya yang melakukan sesuatu, kita kembali ke gambar. Jadi vice versa ya. Terus atau, kakinya goyang-goyang, ini di sini contohnya. Nah, itu kita lihat dia mungkin mulutnya sedang, apa namanya, atau hidungnya sedang goyang-goyang, oh ini hidung yang goyang. Jadi ini bisa bring awareness terhadap anak-anak ini, sebenarnya yang dia lakukan itu terus akhirnya dia lebih sadar apa yang dilakukan ya. Nah, di sini mungkin pada waktu dia ngomong, "Tangan goyang-goyang," kita tulis, "Tangan goyang." Kaki, apa, kaki juga goyang mungkin atau kaki, ber nah ini bahasa Indonesia semuanya goyang ya. Jadi, mungkin kepala menunduk, oh kepalanya menunduk, ditulis di sini, menunduk. Nah, kakinya, eee, bergoyang juga. Nah, nanti saya kasih chart-nya ya. Untuk membuat dia itu, ini chart-nya ya. Nah, kalau kepala, ya dia ngomong, "Oh, aku lagi fokus ini. Aku lagi pusing ini. Aku lagi tegang ini kepalaku. Aku lagi kepalaku berat atau kepalaku kosong." Ya, ini hanya contoh-contoh ya. Tapi nanti kita lihat kira-kira apa yang terjadi di anak kita. Kita kan bisa memprediksi, menduga apa yang terjadi dengan matanya. Kalau dia watery itu kalau keluar air mata terus, "Oh, matamu anu ya, apa, berair." "Matamu gatal ya?" Kalau kita lihat anak kita kok cekucek matanya. Nah, itu. Terus hidungnya mungkin kalau dia tickly itu atau itchy itu, dia juga kucek-kucek hidungnya. Nah, Rani itu kalau dia, meler-meler gitu ya, dengan ini apa, karena dia mungkin pilek atau lagi alergi gitu ya. Terus
pipinya bagaimana? Dia pipinya dia dikembungkan, oh ini pipimu dikembungkan, gitu ya. Terus ada juga mulutnya, mmm, rahangnya, suaranya, kamu ngomong suaranya apa? Suaramu apa? Suaramu kenceng atau dia dia teriak-teriak. Nah, nanti itu semua ini kita, kita paste ke sini, kita tempel-tempelkan ke sini. Nah, untuk satu waktu. Supaya anak-anak itu sadar, "Oh, ini namanya ini." Kalau anaknya bisa baca, tulis, sudah bisa baca, tulis, ya lebih gampang. Kalau enggak, ya enggak apa-apa kita omongkan aja. Tapi supaya kalau kita sering-sering melakukan ini, akhirnya anak-anak itu tujuan kita dia aware terhadap sensasi tubuhnya, ya apa saja. Terus ini contohnya juga, kulit, paru-paru, dadanya, jantungnya berdetak cepat atau dia ngomong, dia, merasa slow. Biasanya kita cuma fast and slow. Slow itu juga kalau kita fast itu biasanya kita kalau lagi excited, tapi kalau slow itu mungkin kita kalau lagi relax gitu ya. Stomach ya mahnya mungkin lambungnya gimana. Mungkin kalau dia, lapar ada bunyinya krek 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 gitu ya. Nah berarti gurgling. Aku nggak tahu itu bahasa Indonesianya apa ya, lambungnya berbunyi. Nah nah ini memang saya, kesulitan untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia karena bahasa kita itu semuanya sama, hampir-hampir sama semua gitu ya. Ini muscle-nya, hand and finger-nya bagaimana, feet and toes-nya bagaimana. Jadi kita bring awareness kepada semua, eee, yang terjadi di tubuhnya. Ya mungkin pertama-tama nggak usah segitu banyaknya, yang kita mau dia tahu aja. Kayak umpamanya dia mau pipis, "Mana perutmu penuh nggak?" Nah, "Coba perutnya kerasanya mau pipis nggak?" Nah, jadi, eee, kalau kita mix-kan dengan terapi terapi bagaimana dia kalau sudah merasakan seperti ini, "Kamu berarti pipis, kamu ini kayak mau pipis." Jadi dia akhirnya kalau tadi itu dia tenang, dia bisa merasakan tubuhnya lebih bagus. Terus kita bantu dia mengidentifikasikan, apa, kalau dia kentut-kentut, "Oh, perutmu kembung ya?" Ini perutnya kembung, nanti di sini, dikasih dikasih anu, apa, bentar ya, bisa dilihat dengan jelas ya, Bu, ya? Saya yang nggak bisa melihat nih. Eh, saya nggak jelas ini di tempat saya. Jadi, seperti itu ya, secara garis besar seperti itu, kita mau membuat anak kita untuk lebih bisa merasakan dan memberikan nama untuk sensasi-sensasi tersebut, termasuk emosi-emosi apa yang setelah sensasi dia rasakan, emosi terbentuklah kata, "Oh, kalau sensasinya jantungnya berdebar-debar, itu, kamu lagi very excited." Excited itu ya saya nggak tahu, senang sekali itu loh, senang yang nah kalau, kita kasih nama jantung berdebar-debar, kita namain itu, emosinya kita namai senang, terus habis itu excited itu coba saya mau lihat sih. Karena excited sama senang itu sebenarnya suatu hal yang berbeda dan, mmm, bentar ya, excited.
Waduh, heboh, gembira, heboh. Nah, itu yang saya ndak tahu ini terjemahannya itu banyak, tapi menurut saya itu, excited itu gembira. Mungkin kalau senang itu yang tadi happy, kalau ini gembira. Mmm, oke, kira-kira seperti itu. Terus yang terakhir ini, bagaimana, menjadikan satu kesatuan antara apa yang dirasakan tubuh dengan, apa, emosi apa yang kita kasih nama, setelah itu apa yang menyebabkan kamu apa, merasakan emosi ini. Nah, kita buat di sini seperti, "Oke, kamu tubuhmu merasakan apa? Terus emosi apa, yang terbentuk dari, tadi yang dirasakan itu tubuhnya?" Kita namain emosinya, terus biasanya apa yang menyebabkan kamu merasakan seperti ini? Oke. Kira-kira itu sudah, ada pertanyaan nggak? Mmm, ini sesuatu yang baru ya, mungkin ibu bapak ngomong, "Wah, saya harus berpikir." Ya nggak apa-apa, kita buat itu sebagai sesuatu yang baru, tetapi ini benar-benar me apa ya, me memba membantu anak-anak ini untuk bisa kalau dia bisa merasakan tubuhnya, dia nanti akhirnya ke self regulasi, self control, sama dia untuk sosialnya jauh lebih bagus. Jadi kalau self regulasi dia ndak ngompolan terus. Nah, ini harus dilakukan setiap hari. Nah, ada satu lagi yang bisa dilakukan untuk membantu interoception ini. Jadi dengan, heavy work. Heavy work itu sesuatu aktivitas yang banyak inputan untuk muscle, otot, dan ini persendian, otot-otot besar ya. Itu adalah oh sorry, proprioception ya. Eee Kita proprioception ini bisa dilakukan, di rumah, ya toh, bisa dengan aktivitas-aktivitas, seperti ini, langsung aja. Nah, kalau di rumah dia disuruh membantu membawa, eee, trash ini tempat sampah, untuk mengeluarkan tempat sampah keluar untuk dibuang ke tempat sampah di luar. Atau dia kalau kita memang nggak terlalu ya pakai mungkin vacuum cleaner. Vacuum cleaner itu berat tuh, ya untuk anak-anak itu ya juga, eee, mendorong menarik mentot dan, ini apa, persendian. Mungkin bisa dilihat kalau kita, akhirnya, kita ngepel ataupun nyapu itu juga kita bisa berkeringat dan, itu juga bisa jadi olahraga buat ibu-ibu yang kita merasakan itu gerak tubuh kita itu lumayan berat gitu ya. Terus membawa, eee keranjang yang penuh dengan, untuk baju-baju kotor itu, keranjang baju kotor. Kalau membawa kita kalau ke supermarket, ya setelah dari supermarket kan bawaan banyak, udah nggak usah pakai, keretanya supermarket, dia disuruh ikut membawa belanjaan kita. Ya walaupun sesuai dengan umurnya ya.